Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang akan membahas tentang fisika kelas 10, melanjutkan video yang pertama. Kalau kemarin kita membahas tentang besaran dan satuan, dan besaran sudah kita bahas, sekarang saya akan bahas tentang satuan. Apa sih satuan itu? Ya. Dilihat di papan bahwa satuan adalah ukuran tertentu suatu besaran yang kelipatannya digunakan untuk menyatakan nilai besaran tersebut. Anak-anak, dulu sebelum ditemukannya satuan internasional, sebelum ditemukannya meter, kilogram, sekon, sentimeter, gram, sekon, dan yang lainnya, maka orang itu mengukur panjang itu menggunakan apa yang ada di tangan. Misalkan apa yang ada di badan, misalkan berapa sih lebar dari rumahmu, maka dijawab, oh lebar rumah saya adalah 8 depa. 8 depa itu begini, 1 depa, nah dikalikan jadi 8 depa. Jadi depa sebagai ukuran, dan kelipatannya tadi ya, kelipatan digunakan untuk menyatakan nilai besaran tersebut. Karena diukur pakai depa itu 8 kali, maka dikatakan, oh lebar rumah saya adalah 8 depa. Cuma depa itu tidak standar. Kenapa? Karena masing-masing orang panjangnya depa itu beda gitu ya. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, tergantung postur tubuhnya. Begitu pula ada orang yang menyatakan bukan depa tapi hasta. Misalkan ini hasta. Kemudian kilan, kemudian jengkal ya. Jadi ukuran-ukuran yang standar itu. Akhirnya kemudian diperlukan ukuran yang standar. Nah, anak-anak, awalnya satuan itu kemudian ada 2 sebenarnya yang ada di dunia ini ya, yang tidak menggunakan anggota badan. Yang pertama adalah sistem matrik, yaitu nanti akhirnya akan digunakan sebagai sistem internasional. Yang kedua adalah sistem Inggris. Ini jarang dipakai, terutama di Indonesia. Sistem Inggris itu contoh misalkan foot, pound, scone ya, atau dikenal dengan singkatan F, kemudian P, kemudian S ya. Ini jarang dipakai. Nah, dan juga di dalam pembelajaran ya di sekolah itu tidak pernah menggunakan ini untuk jajaran SD, SMP, SMA, enggak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem matrik. Sistem matrik itu dibedakan 2. Ada MKS ya. MKS ini adalah meter, kemudian kilogram, kemudian sekon. Nah, yang CGS adalah sentimeter, kemudian gram, kemudian sekon. Nah, jadi sistem matrik ya, ini ada MKS, ada CGS, ini nanti akhirnya dijadikan sebagai satuan internasional atau dikenal dengan SI yang dipakai sampai saat ini. Nah, itulah konsep tentang satuan dan satuan internasional. Sekarang anak-anak, ketika orang itu ngukur, itu tidak selalu hanya 2 meter, 3 meter. Kadang-kadang itu yang diukur panjang. Misalkan jarak 2 buah kota. Panjangnya misalkan 1.200 meter. Atau bahkan 1.200.000 meter. Nah, itu kan akhirnya nulisnya panjang. Atau ada yang sangat kecil. Ya, sangat kecil. Misalkan panjang gelombang dari cahaya merah misalkan 0,000 sekian ya. Itu akhirnya kan kecil sekali. Nah, itu kemudian bagaimana agar bisa mudah penulisannya dalam bentuk desimal, nggak panjang-panjang, nggak 0,000 begitu, atau sekian nolnya di belakang banyak begitu. Maka itu kemudian menggunakan notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu adalah cara penulisan angka atau nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil, karena memang di dalam fisika yang diukur itu bisa sangat panjang ya,
jarak dua kota tadi, atau misalkan sangat kecil, misalkan panjang gelombang dari cahaya, panjang gelombang dari bunyi, dan sebagainya. Nah, agar mudah ditulis dalam desimal yang standar. Seperti yang saya berikan contoh tadi, bahwa kalau misalkan jarak dua kota, perhatikan di sini, jarak dua kota itu saya anggap sekian, misalkan 1.200.000 meter. Penulisan seperti ini itu tidak efektif karena kan terlalu panjang. Ya kalau hanya ribu, nanti kalau misalkan sampai tidak hanya juta, misalkan sampai miliar atau sampai triliun. Nah, ini maka kemudian ini bisa dibuat lebih simpel gitu ya. Ya, ini 0 ini dihilangkan ya. Komanya awalnya aslinya ini ada komanya, koma 0 ya. Kemudian dibawa ke sini. 1 2 3 4 5 6. Nah, ketika dia dibawa ke arah sini 6 digit gitu ya, maka ini bisa kita tuliskan 1,2, cuma di sini dikalikan ya, 10 pangkat 6 meter. Jadi lebih simpel, lebih praktis ya. Nah, kemudian di dalam fisika gitu ya, dan juga bisa juga digunakan ke pelajaran yang lain, angka yang di belakang ini bisa disebutkan dengan nama depan yang beda ya. Ini 10 pangkat 6 meter, ini juga bisa disebutkan dengan megameter. Atau disingkat dengan M besar terus M kecil. Jadi bisa dituliskan cukup ini sama dengan 1,2 megameter. Lebih simpel gitu ya, tidak usah panjang-panjang. Atau contoh yang kedua adalah yang kecil, misalkan panjang gelombang. Panjang gelombang sembarang ya, dari cahaya misalkan ya, panjang gelombang cahaya ya, ini perumpamaan aja yang nggak pas sekian ya. Nanti kelas 3 kita akan bahas tentang panjang gelombang cahaya yang asli berapa. Ini memudahkan saja. Misalkan ada angka seperti ini, 0,000012 meter. Karena memang panjang gelombang itu kecil sekali. Ini bisa dibuat lebih simpel, lebih mudah ya, dalam penulisan desimalnya. Ini diarahkan komanya ke arah kanan. 1 2 3 4 5 6 misalkan. Nah, membuatkan seperti ini notasi ilmiah ya, desimal standar itu diupayakan nilainya antara 1 sampai 10 ya. Ini jangan dibuat 12, jangan, tapi 1, gitu ya. Ini juga begitu, jangan dibuat 0,12 atau dibuat 12 tapi dibuat 1,2. Nilainya antara 1 sampai 10 sampai 9 ya. Nah, sehingga jadi ini akhirnya kita bisa tuliskan 1,2 juga ya. Cuma karena dia mindahnya ke arah kanan gitu ya, ke arah kanan begini, itu dikalikan 10 pangkat min gitu ya. Min berapa kali? 1 2 3 4 5 6 min 6 meter. Kalau yang tadi karena sebelah kiri 1 2 3 4 5 6, maka 6 plus gitu ya. Nah, begitu pula kalau kecil seperti ini juga ada notasi yang lain gitu ya, penyebutan yang lain ya. Kalau pangkat min 6 ini bisa juga angka ini dan satuan meter bisa juga dituliskan mikrometer. Simbolnya adalah mu kemudian m. Nah, depan awalan ini mikro ini bisa digunakan untuk meter, bisa digunakan untuk kilogram, bisa digunakan untuk sekon dan satuan-satuan yang lain ya. Depannya ngikuti ya, bisa mikrogram, bisa mikrosekon, bisa mikrobyte dan sebagainya. Begitu pula yang ini ya, ini depannya ini gitu ya, itu bisa digunakan untuk satuan yang lain, misalkan mega, misalkan
megameter, megagram, megabyte, dan yang lainnya. Nah, depannya ini tadi, gitu ya, depannya satuan itu yang sering dipakai, ya, yang sering dipakai di sini saya tuliskan aja, itu awalan, ya, awalan satuan. Kalau lengkapnya di semua buku ada, tapi di sini yang sering dipakai saja itu adalah kalau yang pertama adalah kilo, misalkan yang besar, ya, kilo titik, bisa kilometer, bisa kilogram, kilo, dan sebagainya. Nah, ini adalah 10 pangkat 3, ya, atau kali 1000. Jadi kalau kilometer berarti 1000 meter. Jadi gitu. Kemudian biasanya simbolnya gitu, ya, itu K, ya, nanti. Terus kemudian kalau mega tadi, ya, mega apa gitu, ya, itu adalah 10 pangkat 6 megameter, misalkan megabyte. Nah kemudian giga, ya, ini giga apa gitu, ya, 10 pangkat 9. Nah, ya, satuannya, ya, simbolnya, ya, simbolnya kalau kilo itu pakai K, kalau mega itu pakai M besar gitu, ya. Jadi K apa, M apa gitu, ya. Kemudian kalau giga itu G besar apa, begitu. Nah, ini yang besar-besar. Nah, cukup itu aja, ya. Kemudian kalau yang kecil, ya, yang kecil biasanya pakai yang digunakan senti, ya. Senti itu bisa sentimeter dan senti yang lain, maka ini adalah 10 pangkat min 2. Nah, kemudian pakai mili apa gitu, ya, 10 pangkat min 3. Kemudian mikro itu pakai 10 pangkat min 6. Kemudian pakai nano apa begitu, ya, 10 pangkat min 9. Nah, satu simbolnya kalau senti pakai C apa gitu, mili pakai M kecil apa, kemudian mikro tadi, ya, pakai mu apa, kemudian nano pakai N kecil. Nah, itu beberapa awalan. Nah, nanti yang sering dipakai, tapi dari semua ini kita lihat mata pelajarannya gitu, ya. Itu kadang yang dipakai di apa namanya, di bab itu pakai yang kecil-kecil toh, ada gitu. Pakai yang besar-besar saja. Tapi yang jelas yang sering digunakan yang besar itu adalah kilo, mega, giga, kemudian yang kecil senti, mili, mikro, nano. Dan yang lengkapnya bisa dilihat di buku masing-masing. Di buku Sakufinis juga ada. Anak-anak, ini tadi adalah awalan-awalan yang sering digunakan. Nah, biasanya di soal itu nggak langsung, misalkan langsung diketahui dalam meter, ya, dalam kilogram, enggak gitu, ya. Cuma di dalam menghitung, ya, itu harus dijadikan dalam MKS standar internasional. Berarti kita harus bisa konversi, jadi menyamakan, ya. Nah, ini saya berikan contoh, ya, yang sering digunakan aja untuk kelas 10 gitu, ya. Biasanya satuan dari kecepatan kemarin adalah meter per sekon. Nah, biasanya seperti itu, yang diketahui tidak selalu meter per sekon, tapi kilometer per jam. Karena memang di dalam kehidupan sehari-hari kita lihat speedometer itu bukan meter per sekon, tapi kilometer per jam. Sehingga akhirnya anak-anak harus bisa mengubah dari satuan kilometer per jam menjadi meter per sekon. Contoh misalkan sebuah kendaraan, ya, motor melaju dengan kecepatan misalkan 72 km per jam. Misalkan diketahui V 72 km
meter per jam. Nah, sementara yang diminta tadi adalah berapa meter per sekon, karena memang biasanya menghitung itu meter per sekon. Nah, caranya gitu ya. Ini nanti akan digunakan pada bab 2 tentang gerak lurus. Itu menggunakan seperti itu. Nah, caranya kita lihat kilometer ke meter. Kilometer tadi kalau dilihat di sini, kilometer itu, kilo itu adalah pangkat 3. Jadi kita bisa tuliskan di sini 72. Nah, kilometer ke meter itu dikalikan 10 pangkat 3 atau 1000 gitu ya. Kemudian dibagi, nah, jam ke sekon. Kita tahu bahwa 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik atau sekon. Berarti 1 jam itu 60 dikalikan 60. Jadi sama dengan 3.600. Ini sekon. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada 72 sama 36 bisa dicoret. Adalah 2. Kemudian ada 10 pangkat 3 sama 00. 00 sebenarnya 10 pangkat 2. Jadi kalau saya coret sama ini tinggal 1. Sehingga kita dapatkan berarti sama dengan 20 meter per sekon. Ini cara memindah dari satuan kilometer per jam menjadi meter per sekon. Contoh yang lain misalkan, ketika misalkan kita menjumpai massa jenis, ya, massa jenis rho. Pada saat nanti kita bahas masalah fluida, itu mesti ada rho. Misalkan massa jenis air, ya, itu kan satuannya besarnya 1 gram per sentimeter kubik. Nah, pertanyaannya adalah ini kalau dijadikan dalam MKS, misalkan yang MKS jadi kilogram per meter kubik, berapa hasilnya? Kalau kita pindahkan di sini, rho sama dengan 1 gram per sentimeter kubik, ini dirubah dalam kilogram per meter kubik, akan sama dengan 1 ditulis dulu. Sekarang kita lihat di sini gram ke kilogram. Jadi gram ke kilogram itu adalah 10 pangkat min 3. Kebalik sebabnya, dibalik. Kalau kilogram ke gram itu adalah 1000, tapi kalau gram ke kilogram 10 pangkat min 3 atau 1/1000. Terus dibagi dengan senti ke meter. 1 meter itu 100 senti. 1 senti 10 pangkat min 2 meter. Jadi di sini 10 pangkat min 2. Cuma karena di sini adalah pangkat 3, jangan lupa ini dipangkatkan 3. Akhirnya kita dapatkan bahwa 10 pangkat min 3 per pangkat itu, pangkat dipangkat, pangkatnya dikalikan. Min 2 kali 3 min 6. 10 pangkat min 6. Ini naik, maka di dalam matematika diajarkan kalau dari bawah naik pangkatnya jadi plus. Jadi akhirnya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 10 pangkat 6. Atau akhirnya sama dengan 10 pangkat 3, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Jadi akhirnya di dalam bahasan-bahasan berikutnya paham bahwa 1 gram per centimeter kubik itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Berarti massa jenis air itu kalau dihitung dalam satuan CGS itu 1. Kalau dihitung dalam satuan MKS adalah 1000. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian volumenya dalam satuan
meter kubik, kemudian rho-nya massa jenisnya dalam satuan CGS, yang masih salah. Jadi kalau volumenya dalam MKS, rho-nya harus MKS, ya semuanya harus MKS. Kalau CGS, CGS semua, itu ngitungnya benar. Nah, anak-anak, ini kira-kira untuk pembahasan satuan internasional, kemudian notasi ilmiah, dan konversi dari satuan satu ke satuan yang lain dengan melihat jenisnya apa. Semoga bermanfaat dan jangan lupa melihat video-video yang lain agar kita lebih paham lagi fisika. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.